Kalau sudah kaya, kalau sudah sukses, jangan sombong. Apalagi kalau nanti mau lawan Tuhan Allah. Karena kisah ini menggambarkan dengan tragis orang-orang yang ketika sukses malah berbalik daripada Tuhan. Sekaligus saya ingin katakan bahwa ada banyak orang mungkin bisa membangun hidupnya dengan baik. Dia bisa mencapai sejumlah hal yang tidak dicapai oleh orang lain, tapi sayang dia tidak bisa menikmati itu sampai akhir hidupnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak. Malam penuh berkat malam hari ini bersama semua jemaat Facebook dimanapun berada. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Steph, Amos, Franz di sini. Terima kasih kami boleh bersama-sama untuk malam penuh berkat ini. Diberkatilah setiap kami yang memberi hati, pikiran, dan hidup kami untuk pemberitaan ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom buat kita semua. Yang ada di sini shalom semuanya. Karena saya diminta hari ini untuk berbicara sedikit soal sejarah di dalam Alkitab. Dan saya memilih kisah tentang Raja Uzia, sejarah yang saya kira perlu untuk kita pelajari juga dengan baik. Saya berharap bahwa kita dapat mengikuti pembacaan yang sebenarnya cukup panjang karena terdiri dari 23 ayat kalau tidak salah. Terambil dari 2 Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal 26, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. 2 Tawarik pasal 26, ayat 1 sampai ayat yang ke-23, saya akan baca buat kita semua malam hari ini. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasai ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak-anak buah yang dicatat oleh Panditra Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pelawan-pelawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah
2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dan menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan orang ahli, yang dapat menambahkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allah dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Iman Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepulai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini, shalom semuanya. Karena malam hari ini saya diminta untuk berbicara tentang tentang sejarah. Kita baca panjang lebar bagian ini, tapi sebelum saya masuk di sini, saya ingin menyampaikan, kalau sudah kaya, kalau sudah sukses, jangan sombong. Apalagi kalau nanti mau lawan Tuhan Allah. Karena kisah ini menggambarkan dengan tragis orang-orang yang ketika sukses malah berbalik daripada Tuhan. Sekaligus saya ingin katakan bahwa ada banyak orang mungkin bisa membangun hidupnya dengan baik. Dia bisa mencapai sejumlah hal yang tidak dicapai oleh orang lain. Tapi sayang, dia tidak bisa menikmati itu sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan mencatat dan menyampaikan kepada kita hal-hal awal dari Raja Uzia yang saya kira cukup luar biasa. Saya baca untuk kita semua, saudara-saudara. Uzia adalah seorang raja muda di Yehuda yang sangat terkenal oleh karena beberapa hal. Dia anak muda, jadi raja, dan sangat terkenal. Dia dinobatkan jadi raja ketika baru berusia 16 tahun. Dan saya kira itu terlalu muda. Bahkan bukan muda biasa. Itu muda air-air itu. Bukan air biasa juga. Itu air terendam itu. Air tergenang itu. 16 tahun jadi raja.
Kita punya dong 64 tahun baru mau coba-coba maju bupati. Ini dia 16 tahun. Sudah jadi raja ini. Oh, itu luar biasa itu. Dan memerintah cukup lama. Dia dinobatkan menjadi raja dan memerintah kira-kira 52 tahun di Yehuda. Bayangkan jadi raja selama 52 tahun. Dulu Soeharto saja 32 tahun, betul rasa sudah lama. Sudah terlalu lama. Ini 52 tahun. Saya kira jadi raja 52 tahun itu lebih dari setengah hidup hanya untuk jadi pembesar, jadi raja, dan siapakah yang tidak bangga dengan hal itu. Itu catatan pertama, saudara-saudara. Catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah Uzia dilahirkan pada masa yang menggemparkan dalam sejarah Israel. Dia dilahirkan di tengah-tengah satu masa yang cukup menggemparkan dalam perjalanan sejarah orang Israel. Kenapa itu menggemparkan? Karena ada hal yang menarik. 100 tahun sebelum Uzia berkuasa, Rehabeam telah mengoyakkan kerajaan ini menjadi dua kerajaan yang saling memusuhi, yaitu kerajaan bagian utara di Samaria dan kerajaan selatan di Yerusalem. Ini keluarga perang saudara. Mereka berkelahi lama sekali dalam urusan politik dan perang saudara. Saya kira ini hal yang cukup membuat keadaan semakin hari semakin rumit. Bertahun-tahun setelah itu kedua kerajaan ini tidak henti-hentinya saling menyerang. Mereka berperang. Raja-raja yang jahat secara progresif menduduki tahta mereka dan mendominasi rakyat. Raja-raja kejam, raja-raja jahat yang menduduki tahta, mereka sangat mendominasi rakyat. Saya bayangkan kalau mereka mendominasi rakyat berarti kalau nanti rakyat pembarang, mereka mau rampas, ya orang rampas saja. Mereka akan hidup sesuka hati dan itu cukup akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi banyak orang, termasuk juga rakyat. Raja-raja Israel terkenal dengan kejahatannya serta penyembahan berhala yang luar biasa. Sementara raja-raja kerajaan Yehuda agaknya lebih sedikit saleh, namun akhirnya kejahatan di kerajaan Israel di utara menjadi lazim juga di Yehuda. Dulunya yang jahat dong ada di utara saja, di selatan agak baik. Lama-lama jadi jahat semuanya. Saudara bayangkan bahwa ternyata kebaikan dan kejahatan itu selalu akan menjadi pertentangan perjalanan. Tetapi nanti mana yang menang, itu tergantung orang-orang yang hidup di tengahnya. Kalau tidak hati-hati, nanti kejahatan itu yang akan memenangkan pertandingan melawan yang baik. Kalau yang baik itu menang, dia akan mempengaruhi yang jahat itu jadi baik. Dulu kita berteman, separuh tidak tahu pemaki. Tapi karena teman-teman lain tukang pemaki, dorang jadi tukang pemaki semua. Amin kok. Dulu teman tidak minum sopi. Ketika berteman dengan yang minum sopi, dorang minum sopi semua. Nah ini juga jadi masalah buat kita. Saudara lihat kalau dominasi raja terlalu besar dan kalau Tuhan tidak berkenan itu mengerikan. Saya baca satu kisah kecil kira-kira begini. Ada satu orang tua miskin dengan seorang anak laki-lakinya. Karena sangat miskin, sulit sekali dorong dua dapat makanan. Satu hari mereka berdua lapar sekali dan mereka tidak punya apa-apa. Lantas orang tua ini tidak mau anaknya susah, kelaparan. Dia berinisiatif pergi ke mana? Ke laut untuk coba-coba tangkap ikan, pancing ikan di sana. Dapat. Satu ikan saja yang dia dapat, tapi ikan itu besar sekali dan itu ikan cukup baik itu. Itu ikan yang mungkin banyak orang cari. Senang-senang bahwa ini ikan besar lewat istana raja begitu, tiba-tiba raja panggil. Raja lihat itu ikan, raja suka sekali, raja mau minta itu ikan. Raja bilang, "Patua, yo, mari sini dulu." Dia kan takut raja, karena kalau raja terlalu keras, ini siapa berani. "Hei, kau dapat itu ikan di mana?" "Saya dapat di pantai." "Lalu kamu buat apa?" "Saya dan saya anak tidak punya apa-apa dan kami senang sekali dapat ini ikan." "Oke, kalau begitu saya mau minta itu ikan." Dia kan tidak mungkin melawan raja. Dia kasih saja itu ikan. Saudara bisa bayangkan dia pulang, dia mau jelaskan apa dia punya anak. Anak lagi tunggu kelaparan, tidak punya makanan. Sekarang raja dengan kuasa mengambil itu ikan.
Singkat cerita, raja makan itu ikan, suruh dia punya juru masak, masak baik-baik, makan itu ikan. Terus raja mulai agak gatal-gatal sedikit di ujung jari. Dia pun jari gatal-gatal sedikit, gatal-gatal sedikit, gatal-gatal sedikit. Dia panggil ini tabib istana dorang. Hei, kamu periksa dulu kenapa saya punya jari gatal-gatal begini, dan harus buat apa supaya sembuh. Tabib-tabib istana yang datang itu mereka bilang begini, aduh Bapak, ini Bapak ada salah sedikit ini. Dan tidak ada cara lain selain harus potong itu jari. Maka potong buang Bapak Raja punya jari satu. Lewat 1-2 minggu begitu, tiba-tiba di bagian tangan sini Raja mulai rasa gatal-gatal sedikit. Dia panggil tabib-tabib istana, tabib-tabib datang, bagaimana Bapak? Coba kamu periksa, kenapa saya pun tangan gatal-gatal ini? Tabib bilang, ini gatal sama kayak yang itu hari kok Bapak? Iya. Nah Bapak, ini tidak ada jalan lain ini. Mesti potong itu tangan satu. Langgar 1-2 minggu Raja segerasa dia pun kaki mulai gatal-gatal sedikit di betis. Panggillah ini tabib-tabib istana. Tabib istana datang, waktu dia bilang, hai kamu tolong periksa, kenapa saya punya kaki gatal-gatal ini? Aduh Bapak, ini tidak ada cara lain. Satu-satunya cara ialah potong. Bapak Raja sudah pikiran ini. Kalau tiba-tiba malam tidur kok gatal di mana, lagi mati sudah. Apalagi kalau gatal di leher sini. Maka dia sudah tidak bisa, dia bilang, coba panggil penasehat istana. Panggil penasehat istana, penasehat datang, penasehat bilang, Bapak minta maaf. Setelah kami periksa, kami mesti bertanya sesuatu di Bapak, dan hanya Bapak yang bisa jawab. Hei, bagaimana? Bapak, minta maaf, Bapak pernah ambil sesuatu dari seseorang kok? Coba Bapak pikir baik-baik. Oh iya, tapi saya hanya ambil ikan saja. Nah, itu dia pun soal Bapak. Bapak mesti cari itu orang yang Bapak ambil dia punya ikan. Bapak mesti pergi dan minta maaf kepada itu orang. Kalau tidak, gatal nanti muncul lagi. Kalau itu gatal muncul di Bapak perut, berarti mesti potong buang perut ini, nah bahaya. Kalau muncul di leher, potong buang leher. Maka dia cari itu orang. Dia cari ini orang miskin ini, cari sampai dapat. Dan sampai waktu dapat, dia kasih tahu, dia bilang kepada orang tua ini, bilang begini, orang tua, saya minta ampun, saya minta maaf. Kenapa Bapak? Saya minta maaf karena saya telah merampas Bapak punya ikan itu, dan kemudian saya terhukum begini, lihat saya pun badan dong mulai terpotong, saya tidak mau terpotong lagi, dan kan saya mau datang minta maaf, supaya ini hal yang saya alami ini selesai sudah. Ini orang tua jawab, dia bilang, Bapak, bahkan sebelum Bapak minta maaf, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan Bapak. Jadi saya tidak ada masalah. Saya sudah selesai. Terus Raja bilang begini, Bapak betul kok. Saya betul. Saya tidak mungkin tipu Raja. Saya terlalu menghormati Raja. Duduk-duduk dan bercerita, jadi dia bilang begini, Bapak, sekarang saya mau tanya Bapak dulu. Iya, bagaimana Bapak? Itu hari itu Bapak, waktu saya ambil Bapak pu ikan, Bapak bikin apa? Bapak bikin apa sampai pun tangan kaki dong sudah potong buang semua. Bapak Raja, saya mau kasih tahu Bapak Raja, karena saya dengan anak waktu itu tidak ada makanan. Kami sesungguhnya senang karena dapat ini ikan. Tapi karena saya hormat kepada Bapak Raja dan Bapak sudah minta, kami kasih. Kasih dengan tulus, sebab tidak perlu minta ampun di kami. Tapi waktu pulang itu kami hanya berdoa saja. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Raja sedikit penasaran, terus saja bilang begini, kok kamu berdoa bila apa? Kamu berdoa bilang apa sampai kemudian saya model begini nih? Coba kasih tahu dulu. Kamu doa macam bagaimana sampai kemudian saya pun badan bisa putus buang semua. Maka orang tua ini dibilang, Bapak, mohon maaf, kami berdoa sepotong saja. Karena kami waktu itu tidak ada makanan, tidak mungkin doa panjang-panjang, dan sampai tenaga habis buang di berdoa. Jadi kami hanya doa begini, Tuhan, Raja telah menunjukkan kuasanya.
Dan karena itu kami minta Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu. Raja suka tunjuk kuasa, dia suruh rampas kami punya. Nah Tuhan tolong dulu kok, kasih tunjuk kuasa Tuhan. Wih, raja bilang kalau begitu kami pun kuasa ini tidak sebanding dengan itu Tuhan. Tapi kira-kira begitulah kisah. Kalau raja kalau sudah terlalu hebat, terlalu terangkat itu kadang-kadang bisa lupa Tuhan dan hidup bisa susah. Saudara-saudara, mari kita sepintas melihat sejarah yang menarik ini, karena permintaan malam hari ini khusus untuk sejarah, nanti nilai-nilainya saya tambahkan. Tentang sejarah, saya catat begini saudara, dengar ini kisah menarik betul. Ayah dari Uzia namanya Amasya. Amasya ini mati dibunuh. Jadi Uzia pun bapa, nama Amasya. Amasya ini mati kena bunuh. Ayah Amasya, yaitu Yoas, menjadi korban akibat konspirasi para pegawainya. Jadi Uzia pun bapa nama Amasya mati karena kena bunuh. Uzia punya bayi nama Yoas menjadi korban karena pegawai-pegawainya. Cukup di situ? Tidak. Ayah dari Yoas berarti dia pun bayi pun bapa. Ahasya hanya setahun menduduki tahta sebagai raja dan akhirnya dibunuh. Jadi dia pun bapa mati dibunuh. Dia punya opa korban dari konspirasi pegawai. Dia punya opa punya bapa itu 1 tahun memerintah sebagai raja, lantas kemudian mati juga dibunuh. Bayangkan, ini keluarga hanya mati karena bunuh sebegini. Mau bikin apa? Ibu dari Ahasya, yaitu Atalia, nenek dari Yoas, menggantikan Ahasya, tapi akhirnya dibunuh. Bapak, bayi pun bapak suka kena bunuh, nenek kena bunuh lagi. Ini keluarga hanya terakhir tidak ada yang kena bunuh. Dan tanya, ini tahun belum ada yang kena bunuh. Karena sudah terlalu banyak kena bunuh. Ini akhirnya ketika tidak ada yang kena bunuh, dong heran. Keluarga besar hanya mati kena bunuh. Jadi kesimpulannya, ada 4 penguasa yang menduduki tahta Yehuda itu semuanya mati dibunuh. 4 orang berturut-turut ini mati dibunuh semuanya sebelum Uzia dinobatkan menjadi raja. Jadi 4 orang berturut-turut mati dibunuh. Sekarang Uzia yang 16 tahun ini mau jadi raja. Apa yang nanti orang katakan? Siap sudah Bapak. 4 sudah jadi luke 5. 4 selesai. Saya yakin kalau itu terjadi di timur kami tidak mau lagi. Ini mesti naketi dulu. Yang di luar NTT kalau tidak tahu naketi artinya periksa dosa kembali dulu. Karena ini bayi juga kena bunuh, nenek kena bunuh, bapak kena bunuh. Wih, bahaya ini. Nah sekarang Uzia menggantikannya dan sekarang dia baru berusia 16 tahun. Orang-orang akan bilang, hai anak muda, selamat datang dalam dunia pembunuhan. Selamat datang dalam dunia yang sangat jahat dan kejam ini. Karena terlalu berat. Saudara-saudara, jadi bagi Yehuda di era ini adalah era yang sangat-sangat jahat dan berlumuran darah. Darah jatuh di mana-mana. Darah menetes di mana-mana. Raja-raja yang jahat di mata Tuhan, kerajaan ini pasti hancur. Jadi, kalau jadi pemimpin terus jahat di mata Tuhan, kerajaannya akan hancur. Amsal pasal 29 ayat 2 bilang, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Bahkan raja juga bisa mati. Nah, saudara lihat, mari kita lihat, kita baca kisah yang panjang lebar tadi. Langkah awal dari sebuah keberhasilan Uzia. Berbeda dengan dia punya papa, dia punya opa, dia punya opa pun bapa, dia pun nenek.
Usia punya langkah-langkah keberhasilan yang luar biasa. Pembacaan tadi mencatat, satu, pada awal usia melangkah dengan baik, usia mencari Tuhan. Jadi belum jadi raja, dia cari Tuhan. Sujadi, baru dia meninggalkan, Tuhan cari kembali dia. Itu sama kayak kita pinjam uang di bank itu. Waktu pas mau pinjam, tiap hari kita di bank. Pas pengembalian, tiap hari orang bank yang di kita rumah. Itu kira-kira begitu. Jadi, waktu belum jadi raja, kita cari Tuhan. Sudah jadi, dia tidak cari Tuhan lagi. Atau dalam bahasa lain, dong bilang begini. Banyak orang itu waktu belum jadi, minum anggur perjamuan. Tapi waktu sudah jadi, dong buat anggur sendiri. Anggur merah itu dia pun nama. Ya kira-kira begitulah. Nah saudara-saudara, carilah Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua usahamu itu berhasil. Saya ulangi, carilah Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua usahamu itu berhasil. Itu tidak berarti bahwa kita akan menikmati keuntungan finansial yang besar, bukan begitu. Bukan semata-mata hanya keuntungan finansial, kekayaan, materi atau popularitas, atau semua tanda-tanda kemakmuran menurut dunia. Bukan sekedar itu. Tetapi maksudnya ialah Tuhan dengan segala cara akan memakai kita dan menghargai semua usaha serta yang membuat kita berhasil. Jadi bukan saja soal-soal jasmani, tapi Tuhan juga cukup menghargai hal-hal yang di dalamnya membuat kita berhasil. Kalau kita lihat catatan dalam pembacaan tadi, reputasi usia yang mengesankan sebagai seorang raja yang kreatif, makmur dan kuat menyebar dengan cepat. Tuhan ada di pihak dia, jadi kerajaan-kerajaan di sekelilingnya takut terhadap dia. Mereka sangat kagum dengan dia. Pasti dong sudah tarik kembali dong kalimat yang bilang, semua suka nabunuh, sekarang tinggal. Sekarang dong subani bilang, ini baru raja. Ini dulu dia. Ini sudah kerajaan-kerajaan takut kepadanya. Dia punya penaklukan militer yang luar biasa. Usia bukan saja seorang jenderal yang terampil, tetapi juga seorang negarawan yang bijaksana dan berbelas kasih kepada Tuhan Allah yang menolongnya. Ini orang terlalu baik, toh? Dia punya kemasyhuran, dia punya kehormatan, dia punya kemakmuran, kekuasaan, dan keamanan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seharusnya kalau sampai di situ dan nikmati sudah itu hidup, toh. Tapi namanya kan manusia tidak mau puas. Dia mau lebih lagi dari itu. Bahkan dia mau menantang matahari. Mana ini? Inten manopo pembacaannya dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23 Yo, lanjut. Setelah dia oke semua. Sudah dalam kejayaan yang tadi yang saya catat tadi, kemasyhuran, kehormatan, kemakmuran, kekuasaan, dan keamanan. Ternyata dia sombong. Ini kata satu sombong. Oh ya, orang kalau mulai sombong itu bahaya. Dia punya sombong tidak tanggung-tanggung. Kesombongannya itu bukan saja ditunjukkan kepada tetangga-tetangga atau kawan-kawan angkatan. Biasa kita ini kalau mulai lebih hebat sedikit itu kan mulai mulai kasih tunjuk kawan dong, toh. Sengaja bikin reuni baru sampai tanya bilang, lu punya ini rumah di mana? Wih, belum ada rumah dulu, beta pun 13. Lu oto di mana? Beta oto hanya Sinar Gemilang. Separuh mulai kasih tunjuk dia. Kita ini kan kadang-kadang ketemu itu mau cerita. Tapi beta tidak pernah lihat orang-orang yang dalam reuni bertanya, lu pun berat berapa? 60 beta 160 itu belum pernah ada. Itu dianggap gagal itu. Dianggap gagal itu. Dan kalau dompi mungkin satu ambil keputusan tidak pernah. Usia pun kesombongan bukan saja di hadapan tetangga dan teman-teman. Dia sombong di hadapan Tuhan. Bayangkan ini. Sombong di hadapan Tuhan dengan cara apa Pak Pendeta? Dia sombong dengan cara memasuki tempat yang tidak boleh dimasukinya. Dia masuk, melangkah melampaui batas-batas keamanan. Dia kira dia sudah tidak terbatas lagi.
Dia mau masuk di mana dia suka-suka sah. Walaupun orang kasih tahu, Bapak, ini hanya orang kudus yang bisa masuk. Orang-orang yang diurapi. Dia, kok apa? Wih, kita ini kalau memang betul kalau sudah dikasih kekuasaan tuh jelas kita pun kita pun karakter diri tuh. Dulu waktu belum jadi apa-apa tuh penuh hormat pada orang lain. Dia mulai jadi RT, sedikit dia pun sombong. Kadang-kadang bukan dia yang sombong, dia pun istri juga ikut sombong. Sampai-sampai suruh panggil dia, bilang, panggil saya Mama RT. Nah, kok suami yang RT, karena mana? Kok dia juga Mama RT. Dulu belum jadi kepala sekolah, bye-bye. Sekarang dia kepala sekolah, dia pun istri suruh panggil dia Mama Kepsek. Lama-lama Mam tuju tanda tangan rapor. Kalau saya lihat begini, wih, ini bisa masalah ini. Nah, dia sombong sekali. Saudara tahu, bahkan di tempat di mana untuk korban-korban yang hanya imam diurapi dari keturunan Lewi yang boleh masuk, dia juga masuk. Dia juga pegang ini bokor ukupan. Wih, orang memang sudah lalu. Kita bisa begitu. Jangan pikir kita memang jadi raja, tidak jadi raja, tidak bisa bikin begitu. Tapi kita kadang-kadang juga begitu, melecehkan Tuhan. Sudah pemalas pergi gereja lagi, tapi dia duduk kok minum kopi di situ, terus kita lewat, pendeta tanya, buat apa? Ada perjamuan ini Bapak. Manusia ini. Dia kira perjamuan itu bahasa cari-cari perhatian di pinggir jalan mangkali. Pernah dengar itu kalimat kah? Atau sendiri omong? Awas kok kena kusta nanti kalau. Saudara lihat hasil dari itu semua. Hasil dari kesombongan, apalagi mau coba-coba menantang Tuhan. Hasilnya kusta. Omong kusta ini kita kan mungkin sudah tidak pernah lihat orang kusta. Kita mungkin sudah tidak pernah temukan lagi. Kusta waktu itu bukan saja sakit fisik, tapi sekaligus sakit secara sosial. Kan dia pasti akan ditolak. Orang tidak pakai memang sendiri. Keluarga akan menjauhkan dia daripada keluarga. Raja yang tadi sudah sangat hebat, punya kemasyhuran, kehormatan, kemakmuran, kekuasaan, ternyata tertolak sekarang. Pakaian kerajaan, baju imam, memegang ukupan dengan pandangan yang penuh amarah, memerintahkan para imam untuk menyingkir dari hadapannya dalam beberapa menit kemudian. Jadi dia perintah ini imam dong, semua tadi dia pegang itu barang. Belum beberapa menit atau baru beberapa menit saja, penyakit yang paling mematikan waktu itu yaitu kusta telah menghampiri dia. Tidak di lain tempat, di muka. Coba kalau di jari satu ke raja yang pertama tadi, nggak bisa gunting buang itu jari. Nah, coba kalau kusta di muka, mau potong muka. Saudara bayangkan, dia punya muka mengalami kebusukan. Jijik, menjijikan. Wajahnya membusuk, tubuhnya dipenuhi penyakit yang mematikan. Kematian fisik, kematian sosial. Dia diasingkan dari masyarakat. Kuburannya di luar dari pekuburan para raja. Dan orang-orang hanya mengingat kustanya saja dan bukan rajanya. Bayangkan, memerintah 52 tahun, orang ingat dia pun kusta, bukan ingat dia pun pemerintahan. Padahal dia bukan tidak berhasil, sangat-sangat berhasil. Sangat luar biasa. Tapi orang tidak ingat dia pun keberhasilan. Orang ingat dia pun penyakit kusta. Kenapa dia sakit kusta? Karena dianggap sakit kusta itu adalah kutukan itu. Tulah itu. Bagi dorang yang tidak mau untuk menyembah Tuhan. Tapi mau coba-coba melawan Tuhan. Saudara-saudara, awas kok kita ini juga jangan sampai satu saat kena masalah. Karena penyakit. Karena berbagai-bagai hal. Hanya karena kita mau coba-coba untuk melawan Tuhan. Berhati-hatilah. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Itu sudah cukup.
Atau kalau Tuhan izinkan kita sukses, kita berhasil, kita punya kemaksuran, punya kehormatan, kemakmuran, kuasa, punya keamanan, jangan coba-coba kita lawan Tuhan. Biarlah kita lawan orang lain, jangan lawan Tuhan. Kalau tidak kita bisa bermasalah. Mari kita berefleksi. Saya catat 2 hal untuk kita berefleksi. Refleksi ini penting bagi kita semua. 1, Bapak Mama semua, kakak adik semua yang mengikuti Malam Penuh Berkat ini, saya mau kasih tahu kita. Ingat, tidak ada keberhasilan sejati yang terpisah dari Tuhan. Tidak ada. Keberhasilan yang terpisah dari Tuhan itu keberhasilan tidak sejati. Ada banyak orang bisa sampai pada puncak karir yang bagus, tapi kemudian dia hilang lenyap karena tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita pejabat, tapi jangan sampai pas pensiun kita langsung hilang lenyap. Bunyi telepon di rumah kita tidak berani ambil. Jangan sampai kalau bukan dari kejaksaan, KPK yang telepon. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu kesuksesan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kesuksesan itu terpisah dari Tuhan, itu bukan kesuksesan. Itu kegagalan. Saudara lihat para penguasa yang, kalau saya tadi tidak membawa catatan, sejumlah penguasa dunia yang memerintah bertahun-tahun, tapi mengakhiri hidupnya dengan tidak nikmat. Ada yang berkuasa 50 tahun, 32 tahun, 20 tahun. Hilang lenyap. Karena keberhasilannya bukan keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Mama, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Saya kira itu betul. Kalau kita tidak sempat wariskan ke anak dong harta kekayaan, minimal wariskan kasih dong nama baik. Jangan sampai wariskan kasih dong harta kekayaan hasil korupsi semua. Masih lebih wariskan kasih dong nama baik. Orang bercerita satu saat ketika orang tua tidak ada, memang lupum bapak itu memang lupum mama terlalu luar biasa. Nama baik tuh yang dijaga. Kita kadang-kadang biar angka buang nama baik justru apa-apa. Yang penting dapat harta kekayaan. Nah, karena deh. Banyak orang bisa memiskinkan dirinya, bisa menghilangkan nama baiknya hanya untuk mendapatkan kekayaan, jabatan, kemasyhuran, kehormatan. Ada yang mau tenar ini bikin gila-gila. Memang ketenaran itu baik, tapi jangan bikin gila-gila supaya tenar. Kadang-kadang kita ini, kalau mau, ya kreativitas itu yang didahulukan. Berkreasilah. Itu penting sekali. Nona Lapuisali, terima kasih. Amsal 22 ayat 1. Tuhan memberkati. Ya, tidak ada keberhasilan sejati yang terpisah dari Tuhan. Yang sejati itu kalau apapun keadaan kita hari ini, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin kok? Amin. Kedua, saya mencatat untuk kita saudara-saudara, keberhasilan itu bukan untuk menghancurkan seseorang. Keberhasilan itu jangan dipakai untuk menghancurkan seseorang. Keberhasilan itu mestinya menyingkapkan jati diri seseorang. Dan inilah ujiannya. Setelah berhasil itu baru kita lihat ini orang asli ini ke mana. Setelah dia sukses ini baru kita tahu, oh ini orang ternyata begini. Kan ujiannya ada di situ. Ujian ada di situ. Dulu ketika kita miskin, kita susah, kita tidak ada uang, kita tidak apa-apa. Siapa mau kor kita biar mau jalan-jalan kok. Mau makan di muka pasar oleh baju tidak ada masalah. Mau gorengan di mana juga tidak ada masalah. Nanti mulai bagaya kok sukses sedikit ini yang dia mesti makan pagi di Bali. Makan siang di Singapura. Makan malam di Niki-Niki. Jadi dia keliling ini semua tempat. Mau kasih takut siapa? Saudara-saudara, ya kita pun diri nih.
Saya baru bicara berapa hari lalu. Jangan terlalu bergaya. Ini media sosial ini dipakai jangan hanya untuk gaya dan ujaran kebencian. Separuh ini makan saja foto. Makan juga foto ini. Padahal makan kosong. Saya tegur satu anak satu. Tengah malam dia cari nasi babi. Dia makan. Belum makan dia foto. Baru dia tulis manjakan lidah. Nasi 15.000 manjakan lidah. Wah, lebih lu berhenti. Tiap hari lu makan kayu kujawas. Baru makan orang lain yang makan lebih dari itu saja. Tidak terlalu banyak. Kita ini sombong sekali. Muka baru kulit lebih putih sedikit dari orang. Sombong sekali. Foto muat di media sosial baru pakai ayat Alkitab di bawah. Tidak ada hubungan itu. Antara kita pemuka dan ayat Alkitab itu. Jangan bergaya. Saudara-saudara, ujian kita ada di situ. Jangan saudara kira ujian itu kalau setan datang kok bikin satu kerasukan kok kemudian kita pusing mengatasi. Ujian jangan hanya lihat di soal itu, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun kita dalam situasi yang rumit sekali. Leni Suryani Gurning dari Sumatera Utara, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Saya ajak saudara untuk menuliskan sesuatu di malam penuh berkat ini. Silakan berkomentar di kolom komentar. Berkaitan dengan kesuksesan yang kemudian membuat kita hancur. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar kita tidak membangun keberhasilan itu bersama-sama dengan Tuhan. Terpisah. Ada orang yang mau jadi anggota dewan, mau jadi pimpinan wilayah. Orang pi bertapa di orang-orang pintar, cari petunjuk di orang pintar. Itu jalan yang salah. Mau jadi-jadi saja. Masa kita sekolah tinggi-tinggi cari orang pintar yang paket aju dia tidak ini. Ini kita pusing ini. Itu orang tertawa kita itu. Kita sekolah tinggi-tinggi, cari petunjuk di orang yang lebih hebat lagi. Ini kita cari yang dia bahasa Indonesia juga pusing. Bagaimana dia bisa kasih tahu kita? Saudara-saudara, mari kita mulai dengan hal yang kecil-kecil dalam hidup kita. Serlitu ai suinga kupang na pulang dari Jakarta. Evi Fanggedai, terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara. Ujian kita ada di situ. Mari kita pakai kita pun hidup ini saudara-saudara. Supaya kemudian dalam situasi apapun kita tetap setia. Kita tetap ada pada jalan-jalan Tuhan. Orang tua kita menginginkan supaya anak-anaknya sukses. Tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya sukses. Tetapi mereka mau supaya anak-anak sukses pada jalan yang benar. Bukan sekadar dia sukses di mata manusia. Tetapi sekalipun dia dalam keadaan yang menurut orang biasa-biasa. Tapi dia tetap ada pada jalan Tuhan. Kita kan bisa lihat itu. Terima kasih, salam dari Kepulauan Tanibar. Itu di mana? Saya? Ya? Oke. Oh, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita memberi catatan. Silakan saudara menulis di kolom komentar itu, saudara. Mau jadi apa? Berarti kalau kita lihat mau maju itu memang hanya satu cara. Bersama-sama dengan Tuhan. Dalam apapun. Jangan ragu. Banyak orang mungkin akan menjadi masalah. Atau ada pola, kalau kita lihat pola tadi. Usia punya bapak, punya opa pun bapak. Itu semua mati dibunuh. Tambah dia pun nenek. Tapi kalau Tuhan mau untuk buat jalan itu jadi baik, kenapa tidak? Tapi sayang, ketika Tuhan mengantar kita sampai kepada satu tempat, kita melepaskan Tuhan. Kita mau berjalan sendiri. Nah, itu yang biasanya jadi masalah, jadi soal dalam kita hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bilang kepada banyak pegawai honor, kita ini waktu belum diangkat, keliling semua gereja kau berdoa, Tuhan kalau bisa saya diangkat, kalau bisa.
Puji Tuhan, waktu diangkat bikin syukuran di rumah. Syukuran di rumah itu biasa pas setelah terima gaji pertama. Bikin syukuran di rumah gaji pertama semuanya kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ini yang sudah tidak kasih lagi. Terus baru ketika kita ajak untuk pelayanan, dia suka beralasan, dan satu alasan saja yang biasa dipakai, yaitu apa? Sibuk. Sibuk. Oi kakak, pelayanan kok. Oi, saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu seperti dia pun derajat itu naik tinggi sekali. Hari ini kalau kita tanya orang bilang, ada bikin apa? Bilang, oh saya tidak bikin apa. Dia makanya lupa model begini ini. Karena kalau orang omong sibuk itu baru, padahal separuh tidak sibuk. Separuh hanya bikin sibuk diri. Tapi dia bikin sama kayak sibuk-sibuk. Saya lihat ada sejumlah orang yang selalu sibuk jalan bawa laptop di mana-mana. Ternyata dia pun laptop hanya isi game. Tapi dia sibuk sepertinya dia bermain. Ini anak-anak yang sekolah dari rumah dong, ini anak sekarang dong, ini SMP, SMA dong ini. Kita lihat dong belajar terus, ternyata dong belajar lagu Korea. Ini anak dong ini. Padahal dong sendiri tidak mengerti itu lagu Korea. Ada di sini. Di sini juga ada kok. Itu anak dong di mana? Saya lihat dong dulu. Dong ada makan. Dong. Kalau ada yang mau Korea, kalau tidak bisa keluar negeri ke negara Korea karena ada sementara ada COVID, datanglah ke NTT. Di Kabupaten TTS itu ada satu tempat nama Korea. Bagus. Namanya Kolbano Area. Disingkat Korea. Itu ada pantai yang indah. Oetune, Oetuke. Saudara akan menikmati itu. Jadi, saudara jangan pikir di NTT tidak ada. NTT selalu ada. NTT bukan saja Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransi. Saudara kalau datang di NTT jangan ragu. Penuh dengan aman, nyaman. Saudara tidak usah ragu, datang saja di NTT. Jangan jadi orang lain. Nah ini dia pun soal pada kesuksesan. Sukses bersama-sama dengan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih untuk pelajaran sejarah malam hari ini. Semoga ini memberkati kita semua. Om Steph, Franz, dan Mama, terima kasih banyak. Anak-anak semua, malam penuh bahagia, penuh sukacita. Di malam penuh berkat ini kita belajar sesuatu dari pembacaan di 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih banyak. Kami bersyukur Tuhan baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami belajar sesuatu supaya kalau kami berhasil, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil demi nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Steph, Franz, dan Mama menyambut kami di sini untuk malam penuh berkat. Diberkatilah keluarga ini. Apapun yang mereka buat berhasil. Doa-doa mereka untuk anak upus semuanya Tuhan berkati. Biarlah mereka ada dalam pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Di masa tua, biar mereka hidup dalam damai sejahtera. Fisik mereka lemah, tapi biar iman mereka makin kuat. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati semua jemaat Facebook yang mengikutinya. Dari berbagai-bagai tempat. Kami berdoa untuk penanggulangan, perkembangan dari COVID-19. Tuhan tolong kami. Selesaikan semuanya bagi kami Tuhan. Karena kami hanya bisa berharap daripadamu. Terima kasih banyak. Pimpin dan sertai kami malam hari ini dan seterusnya. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi semua orang. Yang susah, yang senang, yang sakit maupun yang sehat. Bawa kami untuk menikmati apa yang Tuhan mau buat lebih lagi dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.